jual, petik, jual. Jadi Sekarang orang mulai sadar, petik, olah, buat baru jual. Alat sangrai, petani-petani itu sudah mulai belajar bikin alat atau didapat bantuan alat sangrai dari pemerintah, mulai sadar menyangrai sendiri, kemudian bikin brand sendiri. Nah dulu kan tidak, dulu kopi Arabica itu kan 1 tahun 1 kali, 1 tahun 1 kali. Ya, paling ini juga 1 tahun 2 kali, tapi paling sering itu di bulan-bulan 5, 6, 7 panen Arabica. Jadi sudah 1 tahun 1 kali, petik, datang pengepul, jual. Sekarang tidak, petik, olah sendiri, bikin brand sendiri, baru jual. Nah itu punya kesadaran seperti itu. Nah sejak hal itu mulai dilakukan sejak itu, ada kesadaran yang dikasih geografis. 2013-an lah ke sini. Kopi Benteng Allah, kopi Bungin, kopi Latimojong, kopi Kalaciri. Nah mulai banyak orang yang tahu daerah-daerah penghasil kopi di Nrekang yang punya ciri khas masing-masing. Nah ternyata Nrekang memang dari dulu dikenal sebagai daerah penjual kopi. Daerah penjual kopi, maksudnya pemasok kopi ke salah satu daerah misalnya di Toraja. Pasokan kopi di Toraja itu banyak juga diambil dari Nrekang. Belakangan orang mulai sadar kalau bikin brand sendiri. Nah teman-teman sudah mulai banyak yang bikin brand. Ada Majau, ada Cora, ada Benteng Allah, ada... Kalau ada sumur di ladang, bolehlah hilang numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, besok-besok kita ketemu lagi. Terima kasih. Apa dibahas? Kopi tadi apa? Sambarang. Oke, kita mulai. Apa ini? Siapa yang anu ini? Apa namanya itu yang bertanya ya? Host. Hostnya siapa? Sambarang. Oh Sembarang. Lama tidak podcast ini. Akhirnya model Sembarang nih. Jadi akhirnya bingung kita. Mau bilang. 1, 2, 3, 4, close the door. Selamat datang di Welcome. Oke, jumpa lagi di malam yang seperti biasanya. Maksudnya ada saya di sini dan ada Om Naim di sana dekat-dekat saya. Oke. Temannya aku. Oh, pernah singgah di sini temannya aku. Iya, temannya aku. Justru Nrekang Duri. Iya. Kita itu status tahu apa itu? Di Facebook reka apa reka? TikTok. Di TikTok reka. Kita tahu anu teh temannya aku. Temannya aku. Iya. Dan kenapa tidak panggil aku juga supaya bertambah juga temannya aku, berteman juga dengan temannya aku. Kebetulan nih. Iya. Kebetulan nih. Iya. Aduh, Om Justri. Justri ini namanya? Justri Nrekang Duri. Oke. Main do. Atau Nrekang Duri Nrekang Duri Maiwa. Gimana kopi ini Om Naim? Saya ada kopi tadi ini segelas. Sudah mau habis. Ini dari tadi sore ya. Dicicil. Nah bayarnya cash teman-teman. Jangan dicicil itu ya. Jangan dicicil bayarnya. Ininya boleh cicil-cicil. Pas sore datang di sini. Datang sore pulang dulu mandi. Baru sempat ya ada sholat di Masjid Taqwa baru kembali ke sini. Habiskan ya. Kopi hitam 5.000, kopi susu 10.000. Kopi hitam 5.000. Iya. Kopi susu 10.000. Kopi susu. Iya. Nah, kalau kopi susu nggak pakai es? Tidak dingin lah. Tidak dingin, panas. Apa namanya? Kopi susu. Hilang. Kopi susu tidak pakai es. Apa namanya? Es kopi hangat. Es kopi hangat. Kopi U. Enggak pakai es. Ya. Kopi U. Hilang esnya tuh. Cita rasa kopi itu semakin wow dan semakin menjadi gaya hidup sebagian teman-teman ini. Dan saya juga kemarin ya bukan di Nrekang temukan salah satu mode bikin kopi yang saya rasa berbeda dengan sebagaimana industrial kopi sekarang, kopi modern yang kita bagaimana lihat ada grindernya, ada roastingnya begitu. Itu langsung saya lihat kayak teh tarik begitu, diseduh pakai careng apa itu cerek dan seser itu bahasa untuk nyerok ikan itu seser.
anu apa sangan tuh? Itu anu jaring-jaring. Jaring-jaringnya. Oh iya iya. Oh, dia pun tertawa, jatuh dia. Nah, jalan-jalan apa rasangan tuh? Penyaring. Penyaring masuk saja di pau yang itu saringan nah. Saringan. Saringan le, ya. Saringannya. Atau bahasa Indonesia filter. Filter penyaring. Bagaimana menurut tak kopi ini? Kan kita sudah lama juga di perkopian. Jadi ada pengalaman 1 minggu kemarin kan sempat mencicipi kopi tuh di salah satu daerah di luar. Mencicipi kopi itu ternyata memang sudah ada khasnya tersendiri. Misalnya kalau terbiasa minum kopi di sini, sepertinya rasa-rasa kopi di tempat lain juga pasti terasa berbeda. Jadi memang orang biasanya cari kopi di tempat yang biasa dia tempati minum kopi. Misalnya kopi yang ada di rumah, selalu pasti jadi ingatan, di rumah baru enak tuh kopi. Nah, walaupun misalnya di beberapa tempat sekarang kan kopi itu dinikmati dengan tidak seperti dulu gitu, kopi hitam, terus kopi dikasih susu. Jadi orang cuma kenal kopi pahit, kopi susu. Nah, sekarang tuh banyak nih, ada es kopi, ada varian cappuccino, ada varian latte, banyak sekali dicampur-campur. Karena orang sekarang minum kopi itu yang penting ada rasa kopinya, terus di blend dan segala macamnya. Dan orang kan cuman tahu dari dulu kopi robusta yang diminum dulu kan, minum kopi robusta. Nah belakangan baru naik istilah kopi, ada arabica, ada di blend arabica dan robusta. Arabica sekian persen, robusta sekian persen, banyak arabicanya, robustanya sedikit, robustanya banyak, arabicanya sedikit. Itu berbeda-beda. Misalnya Toraja, Enrekang, dan Makassar daerah Bugis. Itu cara minum kopinya juga berbeda-beda. Di Bugis misalnya lebih nyaman kalau robusta banyak, arabica sedikit. Kalau di Makassar ada banyak posisi, ada yang suka cita rasa yang berbeda-beda, dicampur dengan pemanis yang lain, apa segala macam gitu. Nah kalau di Enrekang sekarang orang sudah mulai banyak mengenal tentang kopi arabica di daerah-daerah tertentu. Dulu kan tinggal bilang kopi, kalau di kota di belakang pasar ambil. Sekarang orang kenal kopi Benteng Allah, kopi Bungin, kopi Latimojong, kopi Kalaciri. Nah, mulai banyak orang yang tahu daerah-daerah penghasil kopi di Enrekang yang punya ciri khas masing-masing. Nah ternyata Enrekang memang dari dulu dikenal sebagai daerah penjual kopi. Daerah penjual kopi, maksudnya pemasok kopi ke salah satu daerah misalnya di Toraja. Pasokan kopi di Toraja itu banyak juga diambil dari Enrekang. Belakangan orang mulai sadar kalau bikin brand sendiri. Nah teman-teman sudah mulai banyak yang bikin brand. Ada Majau, ada Cora, ada Benteng Allah, ada Muntu Mondong, ya itu tadi Kalaciri, Latimojong, ada kopi asik, Angin-angin. Ya, masuk di kelas Latimojong itu di angin-angin. Jadi banyak sekarang daerah-daerah penghasil kopi di Enrekang yang mulai dikenal oleh para pencinta kopi. Dan sejak 2013 itu kan kalau tidak salah kita sudah mulai sadar membuat sertifikat, istilahnya IG, indikasi geografis. Indikasi geografis bahwa Enrekang itu punya sertifikat kopi yang diakui sebagai tempat kopi arabica bertumbuh. Indikasi geografisnya makanya dipakai indikasi geografis kopi Kalausi. Kopi Kalausi. Nah kalau di luar kan indikasi geografis kopi Mandailing, Medan, indikasi geografis Gayo, Aceh. Nah kalau Enrekang indikasi geografis kopi Kalausi. Kopi Kalausi. Kalausi itu diambil dari
nama tempat orang menjual kopi, pasar Kalosi. Dulu kan pasar Iya, Kalosi. Kalosi. Jadi orang Baraka, orang dari luar, dari Allah, dari mana-mana jual kopi di Kalosi. daerah Kalosi. Maka keluarlah kopi dari pasar Kalosi. Nah, makanya orang bilang dulu kopi Enrekang itu dikenalnya kopi Kalosi. Iya, Padahal kopi Kalosi itu adalah pasar, bukan tempat bertumbuhnya kopi. Tempat bertumbuhnya kopi itu ada di dataran tinggi Latimojong, dataran tinggi di Benteng Allah, dataran tinggi di sekitar Bungin. Nah, seperti itu. Jadi sejak 2013 itu mulai sadar kita punya kopi dan daerah yang kalau buat atau dipasarkan, dimaksimalkan, nah kita punya ciri tersendiri dibanding kopi-kopi yang lain. Nah, indikasi geografis itu menandakan, mencirikan bahwa ada ciri khas kopi Enrekang tersendiri dari cita rasanya, lewat ketinggiannya. Gitu. Jadi antara kopi Benteng Allah, kopi Latimojong, kopi Nating itu berbeda-beda semua. Iya. Berbeda-beda semua. Begitu ceritanya, Om. Kemudian apa ya? Itu dari 2013 itu pemerintah sadar, dan teman-teman juga kalau menurut saya petani-petani di generasi kedua ini, petani-petani di generasi kedua yang mulai sadar untuk mengolah kopi sendiri. Misalnya memetik, kemudian menjemur sendiri. Dulu kan petani generasi awal itu pertama-tama petik, jual, petik, jual gitu. Jadi ada memang pengepul yang ambil langsung dibawa keluar, jual, petik, jual, petik, jual. Jadi sekarang orang mulai sadar, petik, olah, buat baru jual. Jualnya juga tidak langsung ke ini. Ada ya itu tadi, banyak nih teman-teman di generasi kedua, petani-petani generasi 2 ketiga yang mulai, anak-anak muda itu berkumpul, mulai sadar bikin brand sendiri. Jadi dulu ceritanya ini kayak spesifikasinya per pos-pos begitu. Misalnya pos ini dia pengolahan pertama begitu, misalnya pengeringan atau apa begitu, dijual di pasar dan kemudian pindah ke tangan berikutnya lagi. Iya, Biasanya pos berikutnya lain Langsung lagi yang kelola. Iya, gitu. langsung. Jadi petani dulu itu petik, jual. Petik, jual. Dan paling banyak itu ke daerah tetangga, Toraja. Toraja deh. Paling banyak. Jadi kopi-kopi kita itu terjualnya ke sana. Paling banyak. Nah kan brandnya Toraja itu brand Toraja atau bagaimana? Karena Boleh. di Toraja itu kan punya pabrik. Punya pabrik. Pengolahan, apa segala macam. Jadi serapan kopi kita lebih banyak ke atas gitu. Lebih banyak ke atas. Jadi petani itu memetik, langsung dibeli sama pedagang dan dibawa ke Toraja. Nah, dari sanalah keluar kopi. Brandnya Toraja. Kopi Toraja. otomatis karena di situ diolah Ya, otomatis. ada. Nah, belakangan sejak ada indikasi geografis itu orang mulai sadar. Memang masih banyak yang ke sana juga sih, ke Iya. Toraja juga kan. Karena kepentingan daya beli Ya, perusahaan Toraja. besar kan. Iya. Jadi masih ada asupan kopi ke sana. Tapi kan banyak juga teman-teman yang mulai sadar juga, beberapa yang mulai mengolah sendiri. Petani-petani mulai sadar tuh kalau misalnya petik sendiri, kemudian dijemur dengan ikuti SOP kan. Dijemurnya dulu kan dijemur di jalan tuh. Iya. Nah, sekarang mulai sadar pakai Jaring. apa istilahnya itu? Jaring tempat apa? pengeringan Iya. gitu. Yang standar. Kemudian muncullah berbagai macam varian. Kemudian sudah mulai pakai alat sangrai sendiri. Jadi banyak teman-teman yang sudah punya alat sangrai. Petani-petani itu sudah mulai belajar bikin alat atau didapat bantuan alat sangrai dari pemerintah. Mulai sadar menyangrai sendiri. Kemudian bikin brand sendiri. Nah, dulu kan tidak. Dulu kopi Arabica itu kan 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 kali. Ya, paling ini juga 1 tahun 2 kali, tapi paling sering itu di bulan-bulan 5, 6, 7 panen Arabica. Jadi setiap 1 tahun 1 kali petik, datang pengepul, jual. Sekarang tidak. Petik, olah sendiri, bikin brand sendiri, baru jual. Nah, itu punya kesadaran seperti itu. Nah, sejak hal itu mulai dilakukan sejak itu ada kesadaran indikasi geografis 2013-an lah ke sini.
Gitu Om. Siap. Jadi semakin banyaknya ini yang semakin bertumbuhnya industrial kecil begini. Kayak tapi mungkin lambat laun walaupun memang sangat pelan ya istilahnya ini bukan dalam skala besar sehingga tidak mudah bagaimana keluar itu kopinya toh istilahnya dalam jumlah besar. Tapi kan itu juga artinya pangsa pasar kopi oleh petani-petani generasi kedua ketiga itu mulai sadar karena seiring juga bertumbuhnya warung-warung kopi yang ada di sini dan warung-warung kopi yang ada di beberapa daerah mulai menjamur juga tuh warkop-warkop modern toh kan dulu kan ada warkop yang seperti tadi Iya. Tradisional Iya. celup masak campur susu apa segala macam. Nah, sekarang mulai muncul warkop-warkop modern yang di kota Nrekang juga sudah mulai banyak. Nah asupan-asupan drop kopi-kopi itu yang oleh teman-teman itu sudah mulai tersalurkan di warkop-warkop itu. Misalnya kayak di sini itu ambil kopinya di Majao misalnya atau di Cora. Nah teman-teman yang lain ambil kopinya di Baraka, ada yang juga ambil di Benteng Allah. Nah dulu tidak. Jadi selain menjual kopi ke supplier besar yang tonton begitu oleh kelompok-kelompok besar, nah teman-teman yang sadar ini, petani-petani yang sadar ini juga mulai menyiapkan beberapa kilo, beberapa ton untuk drop ke kedai-kedai atau kopi warkop-warkop yang ada di kota atau di beberapa tempat yang sudah mulai muncul dan masifnya itu dari 2015 ke sini mulai bertumbuh tuh. Iya. Mulai bertumbuh, banyak warkop, banyak tempat tongkrongan gitu. Kalau kita sendiri dari kapan ini terjun di sini di dunia kopi? Dari situ 13, 14 lah. Oh, dari 14, 15, 2014, 2015. Iya, dulu kan jual kopi kapal api. Iya. Di airnya direbus, kapal apinya direbus bersama kopinya. Baru disuguhkan. Kenalnya dulu kopi itu, kopi-kopi begitu. Nah, setelah ada penyadaran sama referensi-referensi kan, sudah mulai tahu kopi Arabica ternyata kopi ekspor yang luar biasa dan kita punya daerah ini penghasil kopi Arabica. Mulailah tuh mencari, mengulik, akhirnya dapat Benteng Allah, ketemu dengan ada Patola namanya, belajar kopi di situ, terus ada Nating, Iya. tempat penghasil kopi yang Itu bagus juga. spesifik memang rasanya itu kayak ada yang khas bagaimana? Iya, karena itu apa namanya? Capu. Bismillah. capu. Nah, kalau kopi Arabica dan Robusta itu bagaimana anunya itu? Kan selain dari rasanya tuh mungkin ada yang khas di situ, Robusta dan Arabica. Kayak Arabica itu memang Asamnya iya, Arabica ada itu ada asamnya, kalau Robusta tidak. Kemudian juga kadar kafein, Robusta tinggi, Arabica tidak. secara rasa yang mengikat itu buat mungkin yang kalaupun Robusta pasti kentara ada agak inilah beda lagi rasanya. Pahitnya, iya. Pahit kalau Robusta lebih terasa pahitnya. Kalau Arabica ada asamnya. Ada asam. Nah asamnya itulah yang membedakan cita rasanya tuh. Misalnya, nah akhirnya kan sejak ada penyadaran seperti itu, banyak nih teman-teman yang mulai menjadi pencicip, kemudian berburu kopi dan mencoba untuk ikut lomba-lomba kopi. Ada beberapa teman yang akhirnya belajar untuk menjadi barista, menjadi ikut lomba-lomba cita rasa kopi. Papa Tola juga begitu, Agel juga begitu, ada Alvan. Muncullah banyak nama di Nrekang yang punya kelas lah untuk bisa membedakan itu. Kemudian menjadi penjual yang juga bisa memberikan garansi kalau kopi ini disangrai seperti ini, rasanya seperti ini. Kalau kopi diperlakukan seperti ini, begini rasanya. Dulu kan cuman Asal jadi. iyo, cappuccino. Ya. Sekarang ada Kalau dikasih coklat formulanya latte. di. Hah? Sekarang pakai formula. Banyak, mulai dari alat kopi,
Vietnam, Turkish, Ropresso. Nah, kemudian juga sudah banyak nih alat-alat kopi mesin yang murah. Ada yang kelas menengah, ada yang kelas tinggi, ada yang kelas biasa. Yang harga-harga terjangkau untuk kafe-kafe kan ada harga 2 juta ke atas, ada harga 8 juta ke atas, ada harga yang puluhan juta ke atas. Dulu kan tinggal kasih nyala gas, air, seduh. Kopi saset. Kopi saset. Tarik-tarik deh. Kopi tarik. Kopi tarik. Yang dikenal sekarang teh tarik. Nah, Teh dulu tarik. ternyata kopi pada masanya itu pengolahannya sejenis itu ya, kopi tarik. Kopi ya. tarik, iya. Penyajiannya dengan metode seperti itu. Warung Kopi tarik. kopi yang pertama begitu di Nreka ini dekat ini, yang jembatan. Warung hiburan. Yang penjual nasi kuning itu Berarti rame dekat juga patung dulu di polisi sana. Pak Irfan. Iya. Rame dulu di situ paling rame dulu minum kopi. Kopi tarik itu. Baru Latimojong. Iya. Latimojong mulai. Setelah itu muncul lah 2015-an itu banyak nih. Ada Cafe Bro. Iya. Ada Cafe Bro, ada di sudut dulu Rek Cafe, terus bermunculan lah ada Arbas, ada Matcha, ada Gila. Berarti Mojong sudah tadi. Sudah dari dulu. Iya, Latimojong sudah dari dulu. Belakangan baru muncul kan ideologi, Katra, Box kuning. Itu bagaimana? iya box kuning baru berpindah tuh dari Tempatnya toh, ya dari mobile. kejaksaan, Dari mobil dulu, saya lihat. banyak. Atau sebelumnya sebelum mobile dengan mobil sendiri itu bagaimana? Paling pertama tuh jual kopi di depan kejaksaan. Kejaksaan, oh Depan situ kejaksaan, Pi. iya. Mulai dari situ belajar kopi depan kejaksaan. Dulu cuma penikmat saja mungkin. Pengulik, Pengulik. iya Oh, pengulik. mantap. Jadi membaca banyak referensi tentang kopi Arabica kan. Iya. Dari banyak referensi itu ketemulah satu tulisan tentang kopi Nrekang, Iya. Benteng Allah, yang diprakarsai oleh salah satu perusahaan dari Australia, masuk ke Nrekang, ketemu dengan Pak Patola. Nah, Pak Patola lah itu yang mulai awal-awal pakai SOP, Iya. penjemuran kopi, kemudian menuju cita rasa kopi yang layak Starbucks misalnya, layak perusahaan, perlakuannya seperti apa. Makanya dibimbing sama ada namanya istilah Q reader. Q reader itu pencicip kopi bersertifikat. Iya. Yang untuk masuk ke perusahaan tertentu dia yang mulai. Nah, itu mulai dari Patola. Quality control deh. Quality control. Quality control itu pasca panen, tapi pas dicicipnya. Pas sudah diseduh begitu. Iya, pas diseduhnya. Layak atau tidak. Pas siap saji begitu. Iya, mulai dari situ setelah disangrai kan. Iya. Muncullah pengetahuan sangrai medium, sangrai hard, banyak sekali. Itu banyak dipelajari sama teman-teman dari situ. Begitu ceritanya. Siap. Om. Ini informasinya sudah berdasarkan data yang faktual sekali ini saya dengar ini. Kalau mungkin sejauh ini saya hanya sekedar penikmat kopi. Penikmat kopi dan begini. Ini harganya tadi 5.000. Iya. Ini umum atau untuk saya saja? Umum kalau di sini. Umum. Umum. Oh, Kalau Umum. kalau yang lain kan umum. Kalau di sini umum. umum. U tambah M, U tambah M. Jadi Iya. Umum. Dibacanya umum. Umum. Hilang kaget. Oh, hilang terselang. Oh, Gitu. umum. Umum. 5.000 kopi hitam, 10.000 kopi susu. Oh, kopi susu. Mm-mm. Yang jelasnya kopi susunya langsung dicampur nih, bukan yang terpisah. Langsung. Bisa juga. Bisa juga. Pegang-pegang susu kalengnya. Oh, kukira maksudnya dicampur sendiri susunya. Oh. Kopi. Nah, ini jenis Arabica atau Arabica. Robusta? Arabica, Arabica, berarti Arabica. kelas di atas ini kalau Arabica dibanding kita tadi bilang Robusta kopi rakyat begitu. Kan kalau tidak salah sekarang saya tidak tahu harga Robusta sekarang itu sekitar 70, 80 atau 40, 50 begitu. Kalau Arabica itu di atas 185. Per kilo. Iya. 185 sampai 200-an. Itu kopi kering sudah tinggal Sudah roasting, sangrai, sudah sudah iya, sangrai, sudah tinggal sangrai. kita roasting. Tinggal di Grinder. grid. Oh, jadi sudah di roasting juga. Langsung di grind deh. Iya, sudah roast.
Kalau kira-kira yang itu yang bikin mahal itu kan mungkin di luar harga 10.000 lah. Kopi hitam itu. Biasa 12 berapa kopi susu? 12.000 Ya, sampai 15.000. 12 ribuan lah kalau di luar, dan saya biasa masih ini dapat 10.000 kopi hitam toh, kopi hitam toh. Ini pakai gula aren tadi atau pakai gula aren? Nah, dengan harga yang seperti itu menurut analisa Ata ini kan memang apakah itu termasuk kayak misalnya alat-alatnya itu semua istilahnya kita hargai seperti itu. Kita kan konsumsi kopi sudah dengan pengolahan yang modern seperti itu. Ada apakah Kan teman-teman berbeda misalnya. Konsep kopi di sini itu berbeda dengan konsep yang dijalankan sama teman-teman di luar. Iya. Nah, kalau di sini kan pangsa pasarnya kebanyakan itu circle terdekat, teman-teman terdekat. Iya. Jadi lebih banyaknya itu subsidi silang. Iya. Subsidi silang. Jadi kita beli kopi itu, ya anggaplah saya yang modali. Iya. Tapi kan ya karena kebetulan semua teman-teman, jadi cukup untuk bisa berputar saja. Iya. Cukup untuk bisa berputar saja. Jadi misalnya 1 kilo kopi 185.000. Iya. Tambah susu itu untuk menghabiskan 1 kilo itu anggaplah 3 kaleng. Iya. 180 200 lah. 200 tambah 3 kaleng susu itu 30.000. Jadi 230.000. 230.000 itu dibagi rata-rata di sini orang itu 10 yang minum kopi. 230 berarti 13.000. Gitu. Jatuhnya 13.000. Tidak rugi, Ki. Tidak, Ji, karena hidup Ji begitu. Dia 13.000 kah berapa kah? Tadi? Ya anggaplah begitu toh, 230.000 dibagi 10, 23.000. 23.000 itu kalau 10 orang yang minum, gitu. 10 orang minum, tapi kan habis dia dalam 1 bulan. Iya. Dalam 1 bulan. Jadi kalau di 23.000 dibagi 25 hari, jatuhnya 900. Jadi tiap hari itu kalau dia 1.000, harga jualnya kali 30.000. Kalau itu hitungan tak di sini biasa sehari itu habis berapa gelas? Kalau di Box Kuning? Ya karena kan yang datang tuh 15 orang. 15 orang. 15 Ada, orang. ada juga mungkin yang datang tuh duduk-duduk. Ya anggaplah Iya. bonus-bonus yang lain Iya, itu. iya. 15 orang lah, 15 orang itu jadi per hari itu 150.000 per hari. Kali 30 ya segitu. Jadi tetap aja saling menutupi. Artinya memberi harga yang Layak bagi teman. layak dan kualitas pasti oke juga. Ini Kan melayani, kan misalnya begini. ya, Kalau teman datang ke rumah, kan tidak mungkin kopi yang kita suguhkan itu berharga. iya. Masih ada harganya kemudian jual gitu. Nah, sama dengan ini selayaknya rumah. Nah, supaya saling bertumbuh, ya sudah kita saling mensubsidi saja. Iya. Jadi teman-teman yang nongkrong di sini mensubsidi semua kebutuhannya untuk. Nah, tinggal banyak ada yang layani. Nah, tinggal itu mami. Jasa-jasa pelayannya mami, ada yang cuci piring, ada apa. Tinggal itu mami diambil. Tapi kalau misalnya dia datang selayaknya teman, ya kan dia menghidupi dirinya kan. Dia juga menghidupi ini. Jadi dia tidak terkonsep secara bisnis. Secara bisnis maksudnya karena ada kebutuhan yang lain. Nah, kalau teman-temannya kan bisnis. Iya. Ini juga bisnis konsepnya, tapi kan bisnis pertemanan. Ya bagus juga itu istilahnya di sisi mungkin memudahkan juga teman-teman toh untuk mendapat sesuatu yang layak dan teman-teman tetap dengan harga yang mungkin relatif
Artinya Ya. dia beli kopinya sendiri. Kopinya sendiri. Dia beli kopinya sendiri. Saya belum terlalu bagaimana ini, tapi kayaknya konsepnya menarik sekali ini. Iya kan, Konsep- Bapak minum kopi tiap hari 1 gelas. Iya. Tiap hari 1 gelas itu anggaplah setiap bikin itu 12 miligram. Ya anggaplah kalau misalnya Bapak punya uang 80.000. Iya, 80.000. Iya toh, 80.000 karena jual kopi, minum kopi di sini kan harganya 10.000. Kalau 30 kali berarti 300.000. Ya Anda mengeluarkan uang 300.000 di sini. Yang kalau beli kopi kan kopi cuma harganya 1 kilo itu 200. Iya. Berarti Anda sudah membeli kopi buat Anda sendiri di sini. Gitu. Nah kalau misalnya kita mau kasih naik 15.000, kan keuntungannya buat perputaran di sini. Gitu. Tapi kembali lagi tadi circle pertemanan di sini toh. Iya kan circle begitu. Jadi setiap orang itu mensubsidi dirinya. Ya kita tinggal saling melayani saja. Jadi dia cuman harga lebihnya itu untuk yang lain buat beres-beresin. Jadi dia tidak difokuskan untuk kebutuhan yang target penjualan sekian, pendapatan sekian, tidak. Ini berputar untuk orang-orang di sini saja. Kita bikin tempat untuk tempat berkumpul sama-sama ki beli kebutuhan untuk kita. Jadi aja kalau dibilang bikin sendiri muko. Iya. Karena kau sendiri jangan beli kopinya. Yang penting berputar ini, istilahnya jalan. Iya, karena kan kalau misalnya habis kopi kan patungan. Iya. Ya belakangan ya kan masih kebanyakan masih memang perputaran di sini. Iya. Tapi kan tidak mungkin mati karena kalau mati ya saling habis air. Ya sudah ada yang dibeli, habis kopi. Ya udah. Habis modal berarti ya kumpul lagi. Iya. Begitu. Jadi ruang ini lebih banyak begitu, ruang ini lebih banyak. Kita kan tidak berpikir tentang, kalau saya tuh tidak berpikir tentang berapa target kopi yang mesti saya jual setiap hari. Tidak. Tapi siapa yang datang di sini dan mau minum kopi, ya sudah itu saya yang dilayani. Tidak pusing dengan ada yang minum kopi hari ini karena teman-teman tiap hari di sini sekitar begitu 10 sampai 15 orang. Nah ini tadi box kuningnya. Oke. Bagaimana? Itu Om. Jadi mengusung konsep bisnis dengan gaya komunitas berbeda dengan mengusung bisnis yang murni untuk sebagai bisnis, keuntungan segala macam. Ini kita mencoba untuk hanya menciptakan ruang saja, menciptakan ruang berkumpul. Ya sambil nih, daripada kita jual beli kopi di luar, Iya. gitu. Kalau di rumah juga kan tidak asik. Iya. Yang penting kita ciptakan ruang saja untuk kita saja. Kalau ada yang lain, nah teman bawa teman, nah itu baru bonus lah. Bonus lah. Lah ceritanya begitu. Yang di sini kan teman-teman juga dari berbagai kalangan juga biasa muncul di sini. Dari pegawai-pegawai. Pegawai ya kan, misalnya saya punya banyak teman Iya. di kalangan pegawai misalnya. Terus ada teman yang mahasiswa punya teman. Terus ada yang ya rata-rata pekerja sih, rata-rata pekerja. Karena circle-circle sini tidak ada orang baru. Jadi tiap hari yang berkumpul di sini adalah teman-teman yang ada di sekitaran kita. Kalau di tempat lain kan di ideologi itu kalau mau minum kopi yang cita rasa modern lah, Iya. kafe modern gitu. Di Arbas misalnya, di Katra misalnya, di Mojong. Itu bisa ya banyak tempat. Kalau di sini Kembali ke konsep yang diusung ya. Konsepnya dia ruang pertemanan begitu. iya, tidak neko-neko pokoknya. Ya selayaknya saja datang, duduk, diam, cerita, ngobrol, pulang. Iya. Tidak mencoba misalnya konsep modern. Iya. Karena tidak awal dulu kan begitu selalu perputarannya. Iya. Kita cuma menjaga ruang teman-teman saja supaya tidak Pica. ya Tidak amburadul. tidak beradul dan circle percakapan juga, ide dan segala macam ya terolah kan. Jadi kita sudah tidak misalnya memilih pusing. Di sini baru jalan ide, di sana baru bisa ketemu. Tidak, pokoknya tiap hari di sini bercakap-cakap. Kalau ada ide dan segala macam dieksekusi semua ya di sini. Jadi ada di tempat gitu.
langsung ke sini. Nggak ada istilah di sana pergi ngopi baru dapat ide. Iya. Di sini pergi ngopi baru ditraktir teman. Iya. Di sana pergi ngopi baru ada hiburan. Nah, di sini pokoknya mau dihibur ya maaf. Iya. Ujung-ujungnya sefrekuensi lagi. Sefrekuensi lagi. Soalnya kan banyak tempat-tempat kopi yang bagus lah di Nrekang. Dengan ciri khasnya masing-masing. Kalau di sini kan tidak berciri karena memang untuk kebutuhan kawan-kawan saja. Ya, gitu. Kecuali Ilham mungkin deh ada ciri-ciri khusus. Iya. Gemuk, gagah, Iya. orang dengan kegagahan. Oh, Kegagahan anu apa bilang Erwin? kegagahan terjangkau. Terjangkau. Itu Om. Kira tampan apa? Tampan permanen. Si tampan permanen. Tampan permanen. Terima kasih teman-teman. Ya sekian dulu mungkin untuk cerita pada malam hari ini sedikit mengulik kopi ya Arabica, Robusta dan bagaimana konsep-konsep yang diusung dari teman-teman perkopian di Kabupaten Nrekang dan khususnya di box kuning ini ada circle ya pertemanan yang diusung oleh ownernya sendiri. Iya, kan berubah-ubah namanya. Misalnya dulu awal-awal namanya Maca Cafe. Maca Cafe. Waktu di depan kejaksaan. Ya, Galeri Maca. Maca Cafe Maca ya. Cafe. Komunitasnya Galeri Maca. Galeri Maca. Bikin Maca Cafe. Maca Cafe. Maca Cafe kemudian dilanjutkan sama teman-teman. Kita bikin lagi kopi keliling. Keliling. Pakai mobil kan? Iya. Konsep pakai mobil. Namanya Macake. Macake. Maca keliling. Oh, Macake ya. Macake kita jual minuman-minuman dingin. Macake dingin. Saya dapat dulu itu. Pernah di Patung Sapi. Ya di Swiss. Di Swiss. Kemudian terakhir ini sekarang namanya Hasrat Mandiri Kopi. Hasrat Mandiri Kopi. Hasrat Mandiri Kopi. Jadi berubah-ubah. Itu tunggu dulu. Itu maca itu apa itu artinya maca? Maca atau maca? Maca itu kalau di Nrekang pintar. Oh, ya ini yang saya sempat Heeh. tergelitik tadi. Maca itu atau maca atau maca. Kalau saya Di di Bugis juga maca ya, begitu ya pintar. Iya. Nah, Maca juga di Maca. Nrekang pintar. Ya. Terus kalau di Mekah bahasa Inggrisnya penyebutannya juga hampir ke situ. Mekah, Mekah gitu. Ya. Nah, jadi kemudian ya semua dari situ. Hingga terakhir ke Hasrat Kopi Mandiri. Hasrat Mandiri Kopi. Oh, HMK. Iya. Bukan Hamka ya? Sebutannya Hamka. Hamka. Makanya mobil dulu itu disebutnya si Hamka. Si Hamka. Wih, nama bapak saya tuh. Yo. Wah. Hamka. Bapak aku itu loh. Hasrat Mandiri Kopi pada Mawan Hamka. Hasrat Mandiri Kopi. Wah. Hamko. Hamka dulu sebutnya. Hamka. Hasrat Mandiri Kopi. Tapi A-nya di mana itu terakhir? Yang K. Ya K penyebutan H, M, Oh, K. ya. Oh, langsung kanu deh. Ya K bacaan huruf Oh ya, ejaan kata. Ya. Abjad K. Oh ya, update-nya dia. Iya. Saya kira ada anunya ke dua angka begitu, dua huruf. HMK singkatannya kan HMK. Iya. Hasrat Mandiri Kopi. Iya, jadi bilang Hamka saja. H, M, dan K. Ya. Oh ya, Hamka. Iya. Ham. H, M, K. ya Oh, HMK. HMK. Iya. Hasrat Mandiri Kopi. Hasrat Mandiri Kopi. Hasrat itu sebuah keinginan, Keinginan. upaya berhasrat, Ya. mandiri, Ambisi apa? keinginan toh. Ya. Hasrat itu keinginan, upaya, nawa itu, Ya. apa sih? Animo. Keinginan lah Keinginan, begitu, ya. hasrat. Pokoknya mau deh. Iya kemauan gitu. Iya. Nah, mandiri, Ya. berarti ya mandiri, mau berupaya sendiri, tidak bergantung dengan siapa-siapa dan kopi. Iya. Jadi keinginan untuk tetap mandiri di jalur bisnis kopi. Oke Itulah deh. usungannya, Hasrat Mandiri Oke, Kopi. begitulah teman-teman. Terima kasih sudah berhasil sampai detik-detik terakhir. Bohu. Detik-detik. Sudah berapa ini? Ilham, sudah berapa menit Ilham? Monitor. Oh, 10 menit. Kayaknya Ilham ini sudah ngaco ini. Sudah terlalu lama rasanya di sini, teman-teman. Aja. Pokoknya jangan lupa datang di Hasrat Mandiri Kopi. Tepatnya di mana? Tepatnya di 0 km Nrekang. 0 km Nrekang. Oh, no, di sini 0 km. Di atas. Oh, di situ. Oh. Lama 0 km. Pinggir Sungai Matalo, belakang kantor BRI. Iya. Hasrat Mandiri Kopi di 0 km Nrekang, pinggir Sungai Matalo, belakang kantor BRI cabang Nrekang. Wis. Kalau bahasa-bahasa anunya itu di bawah jembatan saja. Tapi terlalu anu itu kalau Jadi, Iya. pokoknya Iya. titik 0 km pinggir Sungai Matalo, belakang kantor BRI cabang Iya. Nrekang. sampingnya jembatan lah. Samping jembatan. Sudut-sudutnya. Biasa saya kalau lewat di sini monitor tuh.
Lihat di pas melintas di jembatan, ay, tak tutupi. Oh, tutupi. Oh, kemarin itu kenapa itu tutup terus beberapa hari? Baru lagi saya lihat aktif ini buka. Ini kan buka dengan sendirinya. Ya. Jadi teman-teman punya akses kunci untuk membuka sendiri. Jadi kalau misalnya saya, teman-teman yang lain mau buka sendiri, satu, kedua, hampir rata-rata sudah bisa bikin sendiri Ya. kopinya. Jadi kalau misalnya di sini bisa bikin sendiri kopi. Kayak biasa ada teman-teman saya lihat di sini. Melayani diri sendiri. Nah kalau kecuali yang misalnya bukan tidak pandai, misalnya memang Ragu-ragu. kebetulan ada yang di situ Iya. bikin, nah tinggal sekalian. Iya. Nah, tapi kan rata-rata semua bisa bikin kopi. Jadi kalau misalnya mau datang sini dan belajar bikin sendiri, kalau datang sini pasti diajak untuk bikin sendiri, Iya. lebih nyaman, gitu. Dan misalnya pakai kotak, Iya. ya masukin sendirilah ininya harganya. Tapi sudah dulu mau ke kencing. Sudah dulu Oke. nih. Kebelet Kak. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Satu kata dulu. Kata-kata dulu. Pokoknya minumlah kopi sesuai dengan minum kopi dan takaran yang tidak minumlah kopi sesuai takaran, jangan berlebih karena bisa membuat efek samping yang tidak bagus. Minum kopi dengan takaran tertentu dan paling nikmati Hasrat Mandiri Kopi. Hasrat Mandiri Kopi. Oke, sekarang giliran saya yang tutup. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah hilang numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, besok-besok kita ketemu lagi. Tetap dia panjang, Pak. Terima kasih.